Oke, jumpa kembali di channel Bang Nafi Abdullah. Kita membahas tentang seputar menjinakkan ayam bekisar ya. Kemarin ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari user siapa ini, gak ada namanya ya. Ini bertanya, punya saya nggak jinak-jinak om. Nah ini kita sekarang membahas ya. Kita mau memberikan tutorial cara menjinakkan ayam bekisar dengan benar. Untuk cara yang pertama ya ini disemprotkan menggunakan air guys ya. Dimandi air secara rutin seperti ya, ini caranya. Dan diusahakan kalau memandikan ayam bekisar itu jangan sampai disiram ke kepalanya guys ya. Ketika kita menyiramnya salah, maka ayam hutan itu biasanya akan terkena flu. Nah itu kurang bagus untuk ayam bekisar kita. Jadi diusahakan ketika menyiram itu juga hati-hati, dari bawah sampai ke atas diurutkan guys ya, jangan langsung disiram seperti itu, karena ketika langsung disiram untuk pertama kali ayam hutan itu akan merasa ketakutan ya. Ini kebetulan ayam bekisar saya ini lagi proses perkawinan guys ya. Ini lagi proses perkawinan dengan ayam kampung ini guys ya. Untuk ayam kampungnya sendiri ini nggak masalah guys ya, mau dimandi juga ada masalah. Tapi yang kita fokus ke ayam bekisarnya, ini dimandikannya secara rutin ya. Kalau masih pertama kali untuk memproses perjinakan ayam hutan, ayam bekisarnya guys ya, sorry. Insya Allah ketika rutinitasnya di pagi hari seperti ini terus ya, dan jangan lupa setelah disiram itu juga dijemur juga guys ya, di minimal lah sudah ada cahaya panas yang masuk ke kandang atau ke sangkarnya itu guys ya. Ini jangan sampai nanti setelah disiram atau dimandikan itu kalian gak jemur, itu juga berbahaya bagi kesehatan ayam bekisarnya. Setelah menyiram ayam bekisar sampai basah kuyup ya, diusahakan didiamkan dulu beberapa menit sampai agak kering ya. Setelah itu nanti kita beri pakan ayam bekisarnya ya. Seperti ini guys. Ini saya mau lanjut untuk menyiram ayam hutannya guys ya. Ini saya baru dapat ayam hutannya ini sekitar 1 mingguan guys ya. Ini pertama kalinya itu ayam hutannya ini giras banget guys ya. Memberontak sampai ke atas itu ya. Ini ayam hutannya ini lagi botak nih guys ya, karena ya kemarin aku taruh di kandang yang kecil dan tidak ada pengaman. Nah ini sekarang ini kandangnya lumayan besar, dan setiap hari aku pandiin seperti ini. Jadi ayam hutannya itu mulai sedikit adaptasi guys. Aslinya ya kalau lebih bagusnya itu ayam hutan seperti ini ditaruh di kandang yang sempit, supaya proses penjidengannya itu cepat daripada ditaruh di tempat kandang yang besar ini ya, lumayan lama guys seperti ini guys ya. Karena masih usianya ini masih remaja guys, sekitar umur 4 bulan sampai 5 bulanan lah ya. Sekitaran itulah guys ya, ini kurang tahu untuk pasti umurnya ini guys ya. Untuk tata caranya menyiramnya itu sama seperti ayam bekisar guys ya, jangan sampai ke menyiram itu jangan sampai langsung ke kepala, dan diurut dari kaki sampai basah kuyup guys ya. Sekiranya basah kuyup ditinggal aja, dan dipastikan ada sinar matahari yang masuk guys ya, karena kalau misalkan nanti
ayam hutan itu tidak dijemur, maka efeknya itu bagi kesehatan itu bahaya guys ya, mudah terkena flu, penyakit yang lain-lainnya. Untuk awal-awal ini pertama saya dapat ayam bekisarnya ini juga sama-sama nggak jinak guys ya. Saya mendapatkan ayam bekisarnya ini awal-awal yang nggak jinak sama sekali. Nggak usah kita deketin seperti ini guys ya. Mau tanang kita masuk itu, mau dia itu mulai memberontak, mulai gelabakan. Tapi ya alhamdulillah dari beberapa proses yang saya terapkan tadi ya, dijemur, disiram, dan juga diterapi lapar, alhamdulillah sedikit demi sedikit mental dari ayam bekisar dan ayam hutannya ini juga mulai tenang gitu guys, mulai adaptasi dengan lingkungan intinya. Dan juga kalian perlu namanya terapi makan guys ya. Terapi makan ya. Terapi makan itu caranya kalian jangan beri pakan selama setengah hari ya. Setengah hari, kalau misalkan kalian memberi makannya pagi, kalau untuk kebesokannya jangan diberi pakan pagi guys ya. Mulailah dari sore. Kalau misalkan kalian sore memberi makan, pagi diberi makan dulu, sorenya jangan ya. Sorenya jangan, besoknya lanjut ke sore lagi guys, seperti itu. Di terapi makan, sekiranya ayam itu merasa ketergantungan terhadap kita. Kalau ayam itu sudah merasa ketergantungan dengan kita, maka ayam itu akan mulai jinak dengan sendirinya guys ya. Dan diusahakan tempat makan, tempat kandangnya itu diusahakan bersih guys ya dari kotoran, karena juga bahaya sekali ketika kotoran itu menempel di kandang atau di tempat makanannya, maka ayam hutan dan ayam bekisar itu mudah terkena penyakit ya guys ya. Diusahakan membersihkan minimal ya 1 minggu sekali atau setengah bulan sekali gitu. Kalau misalkan kelihatan kotor ya langsung dibersihkan aja guys ya, seperti itu. Ini ayam hutannya ini juga sudah mulai sudah mulai berjemur gitu guys ya. Ini sehat sekali. Ini juga ada ayam kate nih guys ya. Ini anak-anaknya juga imut-imut guys, ayam katenya guys ya. Ini ayam bekisarnya sudah mulai tenang, mulai gerap ya seperti ini ya. Masih wajar lah, masih masih baru dimandikan, bulunya itu masih belum berdiri ya. Setelah didiamkan beberapa menit, kalian bisa memberi makan ayam bekisar dan ayam hutannya guys ya. Biar nggak kelaparan, ayam hutan dan ayam bekisarnya biar nggak kelaparan ya. Biasanya saya itu diselingi setelah memberi makan itu juga memberikan cemilan yang berupa jangkrik atau pepaya, yang buah-buah sehat seperti itu, kayak tomat. Itu bagus sekali buat pertumbuhan ayam bekisar dan atau ayam hutan guys ya. Ini bagus sekali. Oke. Tapi sebelumnya itu ya harus diberi pakan dulu guys ya. Kalau saya pakannya ini pakan sehari-harinya ini pakai fur dan biasanya dicampur dengan jagung giling atau dengan beras merah ya. Ini saya ketepatan sekarang ini saya campur dengan beras merah guys, seperti itu. Ini saya juga memberikan extra fooding guys ya. Biar ayam hutannya itu ya, karena buah-buahan itu penting sekali buat ayam hutan dan ayam bekisar ini guys. Karena sama halnya dengan manusia, apabila dia makannya nggak pernah sayur ya, otomatis takutnya itu cacingan gitu guys ya. Intinya kurang sehat lah bagi ayam hutan dan ayam bekisar ketika tidak diberi
sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Bukan cuma manusia saja yang butuh dengan buah-buahan, tapi juga hewan itu juga butuh dengan buah-buahan karena untuk menjaga stamina ayam hutan dan ayam bekisarnya ini guys. Mungkin dari saya sekian guys ya, tip-tip dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa lanjut di komen-komen aja guys ya. Nah, untuk next video selanjutnya ditunggu guys ya. Jangan lupa di subscribe ya guys, dan juga like nya agar supaya channel Bang Nafi ini berkembang ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.